Oke, halo, nama aku Tasya Meliana dari Ilmu Komunikasi 2021. Oke, halo, nama aku Jason Tambayong, aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Halo teman-teman, nama aku Nila. Aku tendik dari Departemen Sosiologi, tepatnya Asisten Prodi S1 Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Hana Aulia dari Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Angkatan 2018. Itu menurut aku ya salah satu bentuk pelanggaran HAM juga pastinya, dan menurut aku itu sudah bukan waktunya lagi untuk kita berada di era seperti itu, karena kita udah nggak ada penjajahan, udah nggak ada istilahnya, kita semua itu adalah sama gitu loh, manusia siapapun itu sama, dan bentuk kekerasan kalau masih ada sampai sekarang itu menurutku ya itu nggak wajar kalau harus ada gitu, dan memang harus ada gerakan perubahan gitu kan. Oke, kalau menurutku kekerasan terhadap perempuan itu sangat tidak dibenarkan ya, karena apapun bentuknya, mau online, langsung, fisik, non fisik, verbal, non verbal, itu tidak dibenarkan, karena kita nggak hanya perempuan ya, tapi laki-laki juga, kita tuh punya hak untuk bebas, hak untuk mengekspresikan diri, jadi itu tidak dibenarkan ya, karena kita sebagai manusia harus punya ruang aman untuk ibaratnya hidup di dunia dengan bahagia. Pendapat saya tentang kekerasan terhadap perempuan itu adalah perbuatan yang mungkin tidak boleh dinormalisasi dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun itu, baik perempuan maupun laki-laki. Ya benar banget, mungkin untuk sanksi lebih ke arah sanksi sosial memang itu benar ya, karena birokrasi hukum juga cukup ribet gitu ya, terutama untuk beberapa orang-orang awam yang nggak tahu juga. Mungkin langkah preventif lainnya bisa mungkin mulai dari mahasiswa, karena ini mulai juga diangkat, mungkin juga diangkat juga gimana sih tata caranya kalau sampai worst case ada yang terkena gitu. Misal proseduralnya, mereka harus ngapain, mereka harus kemana, apa yang harus dilakukan, itu juga mungkin mulai bisa disosialisasikan dengan lebih nyaring lagi gitu. Karena walaupun sekarang udah ada sosialisasinya, tetap beberapa orang juga masih apatis gitu terhadap hal itu. Oke, kalau menurutku yang bisa dilakukan tuh dua hal ya. Yang pertama, dari diri kita dulu, kita harus aware dulu mana yang termasuk ke dalam kekerasan, mana yang enggak, dan kita juga harus tahu batasan-batasannya seperti apa. Yang kedua, kalau kita mengetahui di lingkungan kita, terutama kita tendik ya, apalagi asisten prodi yang itu kita di keadaan mahasiswa atau mungkin sesama tendik, kita bisa tahu nih kayak apa sistem pelaporan. Kalau misalnya kita tahu ada tendik atau mahasiswa sebagai korban, kita bisa pertama tawarkan bantuan, entah bantuan untuk bercerita, bantuan untuk melaporkan entah kepada FCC atau prodi atau departemen terkait. Jadi kita bisa membantu korban untuk keluar dari ibaratnya ketakutannya sementara dan membantunya untuk jangka panjang. Kalau untuk hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri secara individu adalah mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan juga bisa mensosialisasikan itu terkait pengetahuan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap teman-teman maupun lingkungan sekitar, dan juga bisa ikut turut mensosialisasikan terkait bentuk-bentuk dan juga cara untuk mencegahannya. Setiap orang itu sadar dulu intinya tindakan apa aja yang termasuk kekerasan seksual, tindakan apa aja yang termasuk pelecehan seksual, baik itu secara verbal maupun non verbal, baik itu secara fisik maupun digital. Paling nggak semua orang itu tahu, dan ketika semua orang tahu, itu akan membawa mereka ke sebuah tindakan, mereka bisa menfilter gitu tindakan apa yang benar dan yang salah yang mana. Terus kalau mereka melihat sesuatu yang salah, mereka bisa melapor dan lain sebagainya. Jadi jika satu orang itu sebenarnya Oke, yang pertama yang hampir sama kayak tadi. Yang pertama itu dari diri kita dulu. Kita harus aware, kita harus tahu mana yang termasuk ke dalam kekerasan dan mana yang tidak. Nah, setelah kita udah bisa nih kayak tahu, oh ternyata ini kekerasan, ini enggak, dan mana batasannya, kita bisa mulai mengedukasi lingkungan sekitar kita, atau mungkin kita sebut circle ya kalau di mahasiswa. Circle kita untuk kayak, oh kita tuh harus seperti ini loh, kita harus menghormati sesama dari kita, nggak harus perempuan, tapi laki-laki juga. Jadi tidak hanya perempuan support perempuan atau woman support woman, tapi juga laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, dan laki-laki sama laki-laki saling mengingatkan juga. Jadi kita bisa membangun lingkungan yang aman, tidak hanya untuk perempuan, tapi juga laki-laki, dan visipol untuk membangun ruang aman.
setiap orang itu udah paham gitu, itu bisa jadi satu perubahan yang baik supaya lingkungan itu aman gitu paling nggak. Iya, mungkin itu tadi sih, mungkin jadi alarm untuk orang-orang sekitarnya, mungkin bantu mengingatkan untuk batasan-batasan tertentu gitu ya. Itu bisa menjadi sebuah pagar untuk akhirnya meminimalisir terjadinya kekerasan seksual terutama di ranah kampus. Kampus yang aman untuk mencegah kekerasan perempuan terjadi di lingkungan kampus adalah dengan ikut mensosialisasikan setiap lembaga-lembaga yang ada di bawah kampus dan juga terus serta melindungi teman-teman perempuan yang ada di sekitar kita maupun semua perempuan di fakultas dan juga ataupun di universitas. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Jelena dari Visipol Crisis Center. Pada tanggal 25 November hingga 10 Desember setiap tahunnya diperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau biasa disebut HAKTP. Hal ini merupakan upaya untuk penghapusan kekerasan terhadap seluruh perempuan di dunia. Dalam 16 hari ini diperingati beberapa peringatan penting seperti Hari Anti Kekerasan, penghapusan perbudakan, disabilitas, dan HAM. Yuk kita manfaatkan 16 hari ini sebagai upaya peningkatan awareness terhadap anti kekerasan. Unite Activism to End Violence Against Women and Girls. Salam hangat dari FCC.